Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sistem pembelajaran online pada kesempatan kita kali ini. Oke, bagaimana kabarnya? Waduh ya, ulangi ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke ya, semoga kita selalu dalam perlindungannya. Nah, pada kesempatan kita kali ini, nanti kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma toraks. Masih bersama saya, Yuda Hendrayanto Utomo, seorang praktisi dari IGD RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, pasti ya teman-teman sekalian saat praktek klinik atau mungkin saat bertugas sehari-hari di rumah sakit sering menjumpai pasien-pasien dengan trauma toraks. Ya. Nah, pada kesempatan kita kali ini di sini akan berbagi informasi tentang jenis-jenis trauma toraks yang dapat mengancam nyawa. Ya. Jadi beberapa ada jenis trauma toraks yang dapat mengancam nyawa. Ya. Yuk, kita simak. Nah, sebelum kita lanjutkan pada konsep trauma toraks, maka kita awali dengan review sejenak proses pernafasan, ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang anatomi dari sistem pernapasan, ya. Saya yakin teman-teman sekalian yang namanya anatomi itu pasti sudah hafal di luar kepala. Ya kan? Ya. Yang namanya anatomi pasti sudah hafal di luar kepala. Gitu ya. Betul sekali. Saking luarnya entah kemana. Nah, pada kesempatan kita kali ini, mari kita lihat sejenak ya. Jadi udara masuk, ya. Saat udara masuk, kemudian kita eh, masuk ke rongga hidung, kemudian melewati rongga oral, ya, rongga mulut, kemudian melewati faring, ya, terus melewati laring. Nah, saat melewati laring, kemudian nanti ini akan masuk melewati trakea. Nah, nanti tengah-tengah ini percabangannya namanya karina ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian bercabang kanan dan kiri yang disebut dengan bronkus, ya, yang disebut dengan bronkus. Kemudian makin bercabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Ya, dari bronkiolus lah nanti ujungnya itu terdapat yang namanya alveoli dan alveolus. Dari sinilah ya terjadi proses pertukaran gas ya. Jadi CO2 akan bertukar secara difusi dengan oksigen ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, bronkus yang pada paru kanan, bronkus pada paru kanan itu memiliki bentuk yang lebih landai. Jadi seringkali pada proses tindakan intubasi ya, selang NTT-nya itu seringkali masuk terlalu dalam ke sisi bagian kanan ya, karena bentuk anatomi dari bronkus yang kanan adalah terlalu landai dibandingkan yang kiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman sekalian, eh, ada pertanyaan bagaimana saat Anda bernapas. Kira-kira ya teman-teman sekalian, pada saat teman-teman bernapas, ini saya yakin langsung nanti akan bisa mempraktekkan. Saat teman-teman bernapas, kira-kira dadanya ngembang, perutnya Ayo, gimana? Kalau dadanya ngembang, perutnya ngembang, ya. Jadi kalau dadanya ngembang, perut kita akan ikut mengembang, ya. Dicoba kalau nggak percaya ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian yang tadi punya pemikiran kalau dadanya ngembang perutnya ngempis, maka selama ini teman-teman sedang terjadi obstruksi jalan napas total ya, karena kalau dada ngembang perut ngempis itu khas pola pernapasan sisau ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, di ini ya, kalau dada ngembang, perut akan mengembang. Sebaliknya, kalau perutnya ngempis, maka dada juga akan ngempis. Nah, ini kalau kita lihat, saat udara masuk, dada ngembang.
udara keluar, dada mengempis. Inilah yang disebut dengan proses respirasi. Di mana proses respirasi itu ada fase inspirasi dan ada fase ekspirasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa di otak kita, terutama di brainstem, di batang otak, ya, itu ada tempat sebagai pengatur dari respirasi. Tepatnya adalah di medula oblongata, ya. Nah, jadi di medula oblongata ini sebagai pusat kardiorespiratorik, ya. Di sini dia tugasnya akan mengatur dan mengirimkan impuls, ya. Nah, di sini mengirimkan impuls seringkali nanti akan diteruskan melewati nervus phrenicus, ya, di mana nervus phrenicus itu letaknya ada di cervical 3 sampai cervical 5. Jadi teman-teman kalau nolong pasien trauma hati-hati ya, pastikan kontrol servikal karena di C3 sampai C5 itu ada letak dari nervus phrenicus, ya. Melewati nervus phrenicus kemudian akan dilanjutkan sehingga mengatur dari otot diafragma agar bisa mengalami kontraksi atau relaksasi. Nah, yang pertama, pada saat impuls listrik masuk di sini ya, impuls listrik, kemudian diafragma ini mengalami kontraksi, maka dia akan bergerak turun. Jadi diafragma ini akan turun, sehingga pada saat proses diafragma turun, maka perut kita akan mengembang. Saat perut kita mengembang, maka tekanan intratorakal juga akan menurun, ya. Bahkan di dalam bukunya Prof. Puruhito, spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler, dia menyebutkan bahwa tekanan intratorakal ini bisa turun sampai 758 mm Hg. Sedangkan di luar tekanan udara berapa? 1 atmosfer. 1 atmosfer itu setara dengan 760 mm Hg. Kita ingat bahwa yang namanya udara itu berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Sehingga berpindahlah udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Ya, kalau di luar 760, di dalam 758 masuk. Proses itu yang disebut dengan inspirasi. Ya. Nah, pada saat udara masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi peningkatan tekanan udara di intratoraks, ya. Semula 758 karena ketambahan udara dari luar, maka akan meningkat, ya, akan meningkat menjadi 762. Sedangkan di luar udaranya masih sama, yaitu 760. Maka udara dari dalam paru ini akan berpindah keluar. Ya, proses ini disebut dengan ekspirasi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini saat dada mengempis, maka diafragma juga akan mengalami relaksasi. Dia akan move up, bergerak ke atas. So, pada saat kita bernapas, kalau dada mengembang, maka perut akan mengembang. Saat ekspirasi, dada mengempis, perut akan mengempis, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, sudah tahu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini teman-teman sekalian, pada trauma toraks sering didapatkan hampir di 25%. Jadi hampir diperoleh sekitar 25% pada pasien-pasien dengan multiple trauma. Ya, tahu ya maksudnya multiple trauma ya? Apa itu multiple trauma? Multiple trauma? Oke, good ya. Jadi apabila ada pasien dengan cedera yang lebih dari satu tempat yang sifatnya mengancam nyawa, itu yang disebut dengan multiple trauma. Nah, hampir 25% juga bisa menyebabkan kematian. Jadi cukup tinggi angka mortalitasnya teman-teman sekalian, sehingga di sini kita memerlukan tindakan supaya bisa menyelamatkan pasien-pasien kita, ya. Perlu dioperasi hanya sekitar 10%, ya. Sisanya tadi ya kita bisa lakukan tindakan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi atau meminimalisir terjadinya mortalitas pada pasien kita. Ya. Oke, berikutnya tentang mekanisme of injury.
pada prevalensi chest trauma ya, dijelaskan bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya trauma toraks hampir 50%, ya 50%-nya karena kecelakaan lalu lintas. Dan sekitar 23 atau 25% itu karena jatuh dari ketinggian. Ya, jatuh dari ketinggian ini bisa terjadi trauma tumpul ya. Atau ini bisa juga disebabkan karena perkelahian. Di sini termasuk mungkin luka tusuk ya teman-teman sekalian. Luka tusuk misalnya berkelahi bawa pisau atau proses jambret atau begal ya, karena pada saat ini akhir-akhir ini sering banget ya terjadi penjambretan dan pembegalan. Jadi teman-teman sekalian, dalam 2 hari terakhir ini saya dapat rujukan pasien dari teman-teman TGC ya, itu dengan korban begal ya dan korban jambret. Jadi teman-teman, semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya ya. Nah, yang terakhir adalah karena olahraga. Ini memang kejadiannya kecil ya. Di prevalensi chest trauma itu hanya dijelaskan sekitar 1-2% bisa terjadi. Nah, teman-teman sekalian, masih ingat ya, konsep pada ATLAS edisi 10 seringkali dia menekankan istilah MIS. M-nya mechanism of injury, I-nya adalah injury atau cedera yang terjadi pada pasien, S-nya ada sign and symptom. Ya, tanda dan gejala. T-nya adalah tindakan, treatment, terapi. Ya. Dari mekanisme of injury, dari cerita di data yang kita dapatkan, kita bisa memperkirakan kira-kira injury apa saja yang terjadi pada pasien kita. Sehingga kita lakukan initial assessment, kita lakukan pemeriksaan baik dari primary survey maupun secondary survey untuk mencari adakah sign and symptomnya. Jadi tanda dan gejala. Sehingga apabila kita menemukan masalah, ya, kita melakukan pemeriksaan, kemudian menemukan sebuah masalah, maka kita harus memberikan solusi untuk mengatasi masalahnya. Dengan cara apa? T, treatment atau terapi. Ya. Jadi konsepnya ini, kita tahu mekanisme cederanya, kita bisa memperkirakan cedera apa saja yang terjadi, kemudian kita lakukan pemeriksaan sehingga menjumpai sign and symptom, kemudian lakukan tindakan atau treatmentnya. Nah, teman sekalian, ya, ini assessment yang bisa kita lakukan ya. Jadi pemeriksaan itu kalau di jalan napas dengan cara look, listen, feel. Ya, kalau di jalan napas namanya look, listen, feel. Oh itu mas saya orang Jawa jadi nggak bisa bahasa Inggris. Boleh, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya pakai LDR ya, di jalan napas dengan istilah lihat, dengar, dan rasakan. Nah, karena ini ada di toraks, maka pada proses breathing kita gunakan yang namanya IPPA ya, IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya. Atau memang ada teman-teman yang menyebutnya dengan istilah IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi ya. Pada poin pertama di sini inspeksi. Di sini kita bukan melihat besar kecilnya dada loh teman-teman sekalian ya. Tapi yang kita lihat apa? Yang pertama, adakah jejas atau luka? Ya. Lukanya gitu, apakah ada luka terbuka yang sifatnya menghisap atau istilahnya disebut dengan sucking chest wound? Ya. Kemudian kita evaluasi pergerakan dinding dada, nih ya, simetris atau asimetris ya. Sekaligus kita bisa menghitung RR ya, menghitung RR karena untuk menentukan pola napas, apakah terjadi peningkatan pola napas atau takipneu atau bahkan penurunan ya. Retraksi otot interkostalis bisa dilihat juga. Kemudian lihat ke atas lagi, di sini di leher kita pastikan adakah distensi dari vena jugularis. Ya. Adakah distensi atau pendundungan vena jugularis? Mungkin di tengahnya ini adakah deviasi dari trakea, pergeseran dari trakea. Kita lihat ke atas lagi di bibir, mungkin ada tanda-tanda dari sianosis atau tidak. Kita ke atas lagi lihat hidungnya, mungkin ada pernapasan cuping hidung atau tidak.
Jadi gitu ya teman-teman. Saat melakukan inspeksi boleh runtut dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Kalau dari atas ke bawah ya lihat cuping hidungnya, lihat sianotik di bibirnya, lihat lehernya, distensi vena jugularis dan trakea, atau kemudian lihat di dadanya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh ya teman-teman. Yang pertama kita lihat jejas. Nah, oke, ternyata ada nampak jejas di hemitoraks dextra. Nah, jadi kelihatan jejas di hemitoraks dextra di sini. Kemudian berikutnya masih inspeksi. Apa yang diinspeksi? Good. Pergerakan dada. Lihat pergerakan dada simetris atau asimetris. Oke, ternyata asimetris, dada sebelah kiri tertinggal. Ya. Nah, yang kanan ini ngembang, tapi yang kiri nggak ngembang. Kesimpulannya teman-teman, memang seringkali tidak selamanya yang ada jejas itu merupakan tempat terjadinya trauma toraks. Ya. Nah, kemudian kita sambil menghitung RR di sini. Ya, nah menghitung RR. Ya, apakah sesak apa tidak. Kemudian lihat ke atas ini ya, nanti distensi vena jugularis ada atau tidak, DVC trakea bagaimana ya, bibir maupun hidungnya seperti apa ya. Ini adalah proses dari kita melakukan inspeksi. Oke ya, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah palpasi ya. Nah, jadi palpasi bisa kita cari dengan melakukan perabaan ya. Apa yang kita cari? Satu, mungkin adakah nyeri tekan ya. Yang kedua, mungkin adakah tanda krepitasi ya. Kalau di dada mungkin krepitasi itu ada dua macam. Bisa krepitasi di tulang, mungkin pada pasien-pasien dengan fraktur kosta. Kemudian yang kedua adalah krepitasi di kulit ya, atau yang disebut dengan emfisema subkutis ya. Nah, kemudian dicari adakah nyeri tekan. Mungkin kalau pasiennya sadar dan bisa duduk, kita juga bisa lakukan pemeriksaan vokal fremitus ya. Jadi tangan kita taruh di punggung pasien, kemudian suruh bilang 8 8 8 8 8. Nah, kita samain getarannya kiri dan kanan. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi perkusi ya. Pada poin perkusi di sini yang harus dipastikan adalah saat kita melakukan perkusi, letakkan jari kita pas di atas ICS, intercostal space ya. Jangan sampai kita asal naruh ternyata pas di atas tulang, maka suaranya akan bias ya. Normalnya suara perkusi itu adalah sonor ya, teman-teman sekalian. Normalnya adalah sonor. Apabila berisi udara berlebih di rongga toraks, maka suaranya akan berbunyi hipersonor. Dan apabila terisi cairan, maka suaranya akan redup atau dullness ya. Jadi kita perkusi. Ini mungkin ya. Jadi teman-teman bisa perkusi di tempat ini ya. Yang jelas di sini kita pastikan lokasinya adalah pas di ICS ya. Ini location percussion ya. Jadi pas di ICS. Bagian depan lokasinya, ini bagian belakang dalam melakukan perkusi. Oke. Nah, yang terakhir maka kita lakukan auskultasi, teman-teman sekalian. Ya, auskultasi yaitu mendengarkan. Jelas pada poin penting di sini. Kemarin pada diskusi sebelumnya tipsnya apa? Jelas memang seringkali di IGD itu kondisinya rame, crowded ya, sehingga penurunan kualitas dalam kita mendengarkan juga akan sedikit menurun ya. Nah, suara napas normal ya itu adalah vesikuler, teman-teman sekalian. Suara napas normal adalah vesikuler. Mungkin saja di sini pada pasien kita terjadi penambahan suara napas, bisa wheezing, bisa ronki ataupun yang lainnya ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman sekalian dengarkan suara jantung. Jadi sekalian selain kita dengarkan suara napas, kita juga mendengarkan suara jantung. Ya. Teman-teman sekalian, suara jantung bunyinya gimana? Pernah dengerin? Pernah dengar suara jantung?
Oke ya. Suaranya loop dup, loop dup, loop dup ya. Nah, jadi suaranya seringkali kita di asuhan keperawatan ditulis S1, S2 tunggal. Loop dup, loop dup, loop dup ya, normalnya seperti itu. Oke, kecuali suara jantung istri saya ya. Suara jantung istri saya bunyinya khas, yaitu love you, love you, love you ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, ini teman-teman sekalian letak dalam kita melakukan auskultasi ya. Jadi bisa di apex paru ya, apex of right lung, kemudian di lobus superior ya, di lobus middle di tengah, kemudian di lobus inferior ya. Ini bisa saja agak sedikit ke belakang karena memang pada saat pasien kita tertidur, mungkin saja kalau berisi cairan akan menumpuk di bagian posterior ya. Nah, jadi kita dengarkan. Nah, ternyata teman sekalian, ini adalah jenis-jenis traumatoraks yang dapat mengancam nyawa ya, atau primary survey. Yang pertama jelas karena obstruksi jalan napas. Kalau tadi kita lihat kan jalan napas itu ada jalan napas atas maupun jalan napas bawah ya di airway. Yang kedua 3, 4, 5 ini di gangguannya di breathing ya. Open pneumothorax, tension pneumothorax, flat chest dan contosio paru, masif hematotoraks. Dan pada gangguan sirkulasi terjadi tamponade jantung ya. Nah, ini obstruksi jalan napas ya. Ini memang saya adopt dari ATLS edisi 9 ya, karena pada edisi 10 itu tracheobronchial injury ya namanya. Manifestasi gangguan jalan napas tadi ya, kita bisa lakukan pemeriksaan dengan cara look, listen, and feel ya. Didengar adakah sesak, mungkin suara napasnya stridor. Maka jalan napas yang bisa kita lakukan ini ya, definitif intubasi ya. Mungkin di sini bila deformitas, mungkin trakeanya ada masalah ya, tarik dengan duklem ini memang tidak dianjurkan ya bagi seorang praktisi awal seperti kita. Jadi mungkin ini di ATLS dijelaskan dokter bedah yang melakukan ya. Jadi di sini yang terpenting adalah kita tahu pasien kita mengalami obstruksi jalan napas ya. Apabila di sini terjadi obstruksi jalan napas total ya, maka tindakan kita bisa lakukan needle cricotiroidotomy ya, needle cricotiroidotomy. Segera konsulkan dokter mungkin untuk segera dipasang jalan napas definitif yaitu intubasi ya. Nah, ini teman-teman sekalian, masalah pada breathing yang kedua adalah open pneumothorax ya. Open pneumothorax itu diakibatkan karena adanya luka terbuka ya, adanya lubang. Di sini ada luka terbuka mungkin karena tusukan ya, sehingga meninggalkan luka terbuka di dada. Di sini nampak ada luka terbuka yang sifatnya menghisap. Jadi bunyinya seperti itu ya. Itu yang disebut dengan istilah sucking chest wound ya, luka di dada yang sifatnya menghisap. Teman-teman sekalian, apabila ada luka seperti itu, maka bisa kita pasang yang namanya ini ya, plaster 3 sisi ya. Jadi dikasih plastik. Kalau mungkin ada juga yang nyebutnya kasa 3 sisi, tapi kalau kasa saya pikir karena dia masih berongga, nggak kedap udara, maka berpotensi ngowos ya, ke bahasa Jawanya ngowos. Jadi bisa pakai plastik kemudian di plaster 3 sisi. Terserah sisi manapun asalkan satu sisi tetap terbuka. Nah, pasiennya sesak. Karena apa? Karena udara masuknya lewat lubang yang ada di toraks ini. Jadi udara itu masuknya lewat sini teman-teman, sehingga paru-parunya kolaps ya. Ini kolaps. Tutup ya, open tutup. Segera the best treatment pada pasien dengan pneumothorax adalah segera dilakukan tindakan chest tube. Jadi kolaborasi, segera hubungi dokter bedahnya untuk dilakukan tindakan chest tube, dipasang WSD ya.
Nah, ini ya. Jadi misalnya ada luka terbuka di sini ya, kemudian paru-parunya ini berisi udara dari luar ya. Nah, udara dari luar maka paru-parunya akan kolaps ya. Dia akan kolaps. Jadi seperti itu. Udara masuk maka paru-parunya akan kolaps. Nah, tujuan dari kita melakukan plester 3 sisi adalah mengurangi ya atau menciptakan mekanisme kontraventil, udara dari luar tidak bisa masuk tapi dari dalam bisa keluar ya. Kan tapi nanti kalau pasien sudah terpasang chest tube maka plasternya harus jadi plaster 4 sisi, jadi di plaster semua, atau enggak gitu dilakukan hecting ya, ditutup. Oke, yang kedua yaitu tentang masalah di breathing, selanjutnya tension pneumothorax ya. Tension pneumothorax ini bisa terjadi karena ada trauma sehingga menyebabkan udara terjadi penumpukan yang sangat luar biasa sehingga paru-paru mengolaps ya, paru-parunya kolaps, bahkan dia akan menekan dari rongga mediastinum ya. Jadi dia akan menekan dari mediastinum sehingga apa yang terjadi di sini akan mengalami obstruksi sehingga aliran venous return dari vena cava inferior maupun superior dia akan terganggu ya. Sehingga di sini seringkali ditemukan terjadinya bendungan di vena jugularis. Ya, jadi vena jugularis ini mengalami bendungan karena apa? Aliran sininya nggak lancar. Ya. Kemudian seringkali karena dorongan dari udara ini maka seringkali membuat ini terjadinya deviasi dari trakea. Ya, deviasi trakea ini akan mendorong ke sisi bagian yang sehat ya, serta diperoleh pasien mengalami shock ya. Jadi gangguan ini bisa terjadi karena shock obstruksi ya, yang disebut dengan shock obstruktif ya. Nah, pada ATLS edisi 9 maka tindakan dari pasien-pasien dengan tension pneumothorax maka dilakukan yang namanya needle thoracosintesis ya, needle thoracosintesis. Kita siapkan needle ukuran yang besar, seringkali kita gunakan needle nomor 14, kemudian ditusuk di ICS 2 mid clavicula ya, letaknya di ICS 2 ini mid clavicula dan pas di atas kosta ketiga. Jadi letaknya ini nusuknya pas di atas kosta. Kenapa teman-teman nggak boleh di bawah kosta? Kenapa? Oke ya, jadi karena kalau di bawah kosta itu seringkali ada fan namanya ya, ada banyak fan, vena, arteri, nervus ya, jadi hati-hati. Nah ini ya kalau kita lihat, nah paru-paru kirinya kolaps sedikit ini ya, nah kolaps sehingga absen dari paru, suara paru ini menurun ya, kemudian mediastinumnya bergeser ya, mediastinum bergeser, kelihatan ini trakeanya juga deviasi trakea bergeser ke sisi yang sehat ya. Nah, pada pemeriksaan IAPP, inspeksi auskultasi perkusi palpasi, seringkali diperoleh perkusi didapatkan di area sini mungkin terjadi hipersonor, suara napasnya menurun ya. Kemudian distensi vena jugularis, kemudian deviasi trakea, dan pasien mengalami shock tadi ya, karena terjadi penekanan pada rongga mediastinum ya, terjadi shock obstruktif ya. Nah, tindakannya ngapain tadi? Segera lakukan needle thoracosintesis yang pada guideline dari ATLS edisi 9 dijelaskan di lokasinya adalah di ICS 2 mid clavicula ya, ICS 2 mid clavicula. Nah, ternyata teman-teman sekalian untuk pembaruan guideline yang terbaru di ATLS edisi 10 ya. Nih, ya. Letak dari needle thoracosintesis adalah di ICS 5 anterior axillary line. Ya, jadi ICS 5 anterior axillary line. Ya. Nah, jadi
Bisa ya. Jadi seperti itu. Memang paling mudahnya kalau kita lihat hampir sejajar dengan puting susu, tapi ini khusus untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan tidak direkomendasikan ya. Karena berdasarkan pengalaman klinis ya, untuk wanita semakin tua usia wanita semakin tak karuan letak putingnya ya, jadi nggak bisa digunakan ya. Nah, jadi harapannya ditusuk di sini, kemudian nanti segera konsultasi dengan dokter bedah. Tetap pada saat proses pemasangan chest tube maka tinggal dilebarkan dan dimasukkan ya. Nah, tapi ya sama ya pada ATLS edisi 10 untuk dewasa di sini ICS 5 anterior axillary line, tapi untuk pediatrik masih tetap teman-teman sekalian di ICS 2 mid clavicula. Ya, jadi perbedaannya di situ lagi. Untuk dewasa ICS 5 anterior axillary line, untuk pediatrik di ICS 2 ya di mid clavicula. Ya, bedanya seperti itu. Nah, ini teman-teman, kalau pneumotorak biasa ya, inspeksi sama mungkin ya. Inspeksinya adalah ekspansi gerakan asimetris ya, tidak simetris, sama. Mau pneumotorak biasa open maupun tension pneumotorak sama ya. Mungkin jejas sama, tapi kalau yang open jejasnya ada luka terbuka ya, ada luka terbuka. Untuk auskultasi ya, suara napasnya menurun di satu sisi ya. Perkusinya hipersonor ya, sama tension maupun open. Tapi lagi-lagi teman-teman, saat perkusi hipersonor kita ingat hipersonor berarti berisi udara. Udara itu pneumo, pneumo udara di dalam dada. Dada itu toraks, jadi pneumotoraks. Pneumotoraks yang disertai dengan distensi vena jugularis maka disebut dengan tension pneumotoraks. Kalau pneumotoraks tanpa distensi vena jugularis maka jatuhnya ke pneumotoraks ya. Ini ya teman-teman, kalau kita lihat terjadinya distensi vena jugularis, ini vena jugularis ya, terjadi akibat ini tadi rongga mediastinum terdorong sehingga terjadi obstruksi di sini ya, akhirnya penumpukan dari vena yang menuju ke vena cava superiornya terhambat sehingga terjadi penumpukan di vena jugularis ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk masalah di breathing berikutnya yaitu masif hematotoraks. Di sini kita temukan pada saat melakukan asesmen, inspeksinya mungkin sama, ada jejas, pergerakan dada asimetris ya. Yang membedakan adalah pada saat kita melakukan perkusi. Jadi diperoleh perkusinya suaranya adalah redup. Ya. Suaranya redup. Nah, di sini nanti kita lihat ya, kalau pasien itu kalau suaranya redup itu kemungkinan kan ada cairan. Cairan itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Kalau pasien yang datang dengan trauma maka bisa diakibatkan namanya hematotoraks. Tapi kalau pasien datang dengan kasus medik bisa terjadi yang namanya efusi pleura ya. Padahal ini tindakan kita nggak ada teman-teman sekalian. Tindakan kita murni hanya melakukan kolaborasi dan menjaga agar sirkulasi pasien dalam kondisi baik. Artinya tidak jatuh dalam kondisi shock ya. Karena ingat teman-teman, ada 5 tempat yang bisa menyebabkan perdarahan internal sehingga pasien kita mengalami shock. Salah satunya adalah di toraks ya. Di sini terapi terbaiknya kita lakukan pemasangan chest tube ya. Kemudian saat kita melakukan pemasangan chest tube, pastikan keluar pertama kalau misalnya keluarnya 1500 cc atau mungkin setiap jamnya keluar lebih dari 200 cc, maka itu termasuk masif hematotorak yang masih terjadi perdarahan aktif. Sehingga di sini tidak hanya chest tube, bila perlu kita melakukan tindakan yang namanya torakotomi. Jadi dipersiapkan pasien kita ya dalam melakukan torakotomi. Nah, itu ya teman-teman, yang terpenting di sini ya. Ingat ya,
bisa kolaps di paru-paru, kemudian di sini tidak terjadi distensi vena jugularis ya, distensi vena jugularis tidak terjadi. Oke, selanjutnya ya, kita lanjutkan. Ini flail chest, teman-teman sekalian, memang pada ATLS edisi 10 ini flail chest ini sudah tidak dimasukkan pada kegawatan breathing yang mengancam nyawa. Ya, akan tetapi mungkin pada Amerika flail chest ini kejadiannya menurun. Ya, jadi dari American College of Surgeons dia sudah menyingkirkan flail chest. Tapi untuk di Indonesia, teman-teman sekalian, angka kecelakaannya juga sangat tinggi ya. Kalau kita lihat ya, mungkin seringkali teman-teman melihat orang kemana-mana ya, pengendara sepeda motor kenceng tanpa menggunakan helm ya. Jadi angka kecelakaan di Indonesia relatif masih sangat tinggi dan angka flail chest juga cukup tinggi ya. Flail chest itu ini teman-teman sekalian ya, apabila terjadi patahan tulang ya, ini terjadi patahan di tulang kosta dan sifatnya segmental ya. Jadi teman-teman mohon maaf, sifatnya segmental. Jadi satu tulang ini patahnya di dua ya, dua tempat, sehingga tulang yang ini tadi mengambang ya, sifatnya mengambang. Nah, jadi patahan-patahan tulang ini mengambang sehingga seringkali muncul pernafasan paradoksal ya teman-teman sekalian. Jadi munculnya pernafasan paradoksal. Apa itu? Jadi saat kita bernapas ya, dada mengembang ya, saat dada kita mengembang ini kemudian patahannya ini masuk ya. Terus saat kita dadanya mengempis, patahan ini keluar ya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, monitor pantau airway dan breathing ya. Kalau perlu dilakukan tindakan intubasi untuk ventilasinya bisa adekuat ya. Kita lakukan assisted ya. Jadi dibantu di bagging ya. Monitor PO2 dan PCO2. Artinya kita pantau apa ini, pemeriksaan apa ini? Bisa dilihat dari mana? PO2 dan PCO2. Oke, good ya, bisa dilihat dari blood gas analyze ya. Dan pastikan selalu saturasi dalam kondisi yang bagus ya, syukur-syukur bisa 100%. Nah, jadi ini ya. Ini teman-teman sekalian, ini ya, inspirasi, saat kita inspirasi dada ngembang ya, patahannya masuk ya. Saat ekspirasi dada ngempis, patahannya keluar. Itu yang disebut dengan pergerakan paradoksal ya. Seringkali terjadi kontusio paru ya. Karena pergerakan ini, ingat teman-teman sekalian, kalau sampai kosta ini terjadi fraktur, maka telah terjadi trauma dengan gaya yang besar ya, sehingga berpotensi melukai parunya ya. Seringkali teman-teman kontusio paru itu terjadi setelah 1 kali 24 jam. Jadi selalu kita monitor dan kita pantau ya. Nah, ini teman-teman contoh gerakan paradoksal ya. Nah, jadi dadanya yang lain ini inspirasi ngembang, ini masuk. Kemudian dada yang lain masuk, ini keluar ya. Ya, ini yang disebut dengan paradoksal movement. Nah, ya kelihatan ya. Nah, itu pasien-pasien dengan flail chest ya. Nah, berikutnya ini juga nggak kalah pentingnya teman-teman, pada poin sirkulasi ya. Nah, gangguan di sirkulasi, pasiennya bisa jatuh dalam kondisi shock. Di sini karena ada tamponade jantung ya. Tamponade jantung itu di mana ini ada jantung ya, ada jantung. Kemudian di luarnya ini lapisan perikardnya ini berisi darah ya, terisi darah. Jadi ada trauma sehingga terjadi perdarahan di rongga perikardial ya. Sehingga kalau perdarahan ini semakin banyak, maka akan menekan dari dinding otot jantung sehingga kemampuan dalam melakukan kontraksi, kemampuan dalam melakukan kontraksi juga akan menurun
Ya. Gejala yang diperoleh apa? 1. Distensi vena jugularis. Ya, oleh sebab itu teman-teman ada dua kemungkinan ya. Kalau sampai distensi vena jugularis tadi kemungkinan pertama pasien terjadi tension pneumotoraks. Kalau ada jejas di dada, suara napas menurun, perkusi hipersonor, ya itu bisa. Ya. Kalau nggak ada di dodanya aman, toraksnya aman, kemungkinan kita pikirkan, duh kok ada distensi vena jugularis? Lanjutkan. Tadi saat auskultasi tidak hanya mendengarkan suara paru, tapi dengarkan suara jantung. Di sini bunyi jantungnya menjauh, hampir tidak terdengar. Jadi bunyinya pelan, lubdubnya itu pelan. Ya. Kemudian pada pemeriksaan terakhir, ya, nadinya kecil dan cepat. Ya, nadinya kecil dan cepat. Ini adalah tanda dari shock. Artinya ada 3 tanda. 1. Distensi vena jugularis. 2. Bunyi jantungnya menjauh. Dan 3. Nadinya kecil dan lemah. Tiga-tiganya inilah yang disebut dengan trias back. Ya, jadi trias back pada pasien dengan tamponade jantung. Nah, ini ya kalau kita lihat. Nah, kalau sampai ini perikard ini terisi cairan semakin besar, maka akan menekan dari rongga jantung sendiri ya, baik ini ventricle, maka kemampuan dalam melakukan kontraksi juga akan terganggu. Saat kontraksi terganggu, maka sistem peredaran darah juga akan terganggu. Ya, masih ingat ya teman-teman, sistem peredaran darah ada berapa macam? Ada berapa macam? Oke, good. Ada 2 macam. Sistem peredaran darah kecil yang disebut dengan sistem peredaran darah pulmonal dari jantung ke paru-paru nanti kembali ke jantung. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah sistemik dari jantung ke seluruh tubuh nanti kembali ke jantung. Nah, maka bisa dikolaborasi dengan pemeriksaan eko ya, walaupun ini seringkali teman-teman sekalian pasien dengan tamponade jantung itu angka kematiannya cukup tinggi. Bahkan seringkali saat dibawa ke rumah sakit sudah DOA ya, seringkali sudah DOA. Tahu DOA ya? Oke, bukan didoakan loh ya. DOA adalah death on arrival. Ini khas pada irama EKG-nya, dia terjadi sinus takikardi karena tadi ya nadinya cepat, kemudian ada yang namanya electrical alternance ya, dan low voltage. Itu adalah tanda khasnya. Ya. Ya, jadi kalau bisa kan perawat itu tidak hanya spesialis perekam EKG ya, tapi perawat itu bisa juga sebagai seorang interpreter EKG ya. Oke, selanjutnya tindakan yang bisa kita lakukan adalah lakukan perikardiosintesis ini ya. Perikardiosintesis ini kolaborasi dengan tim dokter dalam melakukan perikardiosintesis. Jelas jangan lupa ya, sebelum dipasang harus pasang monitor elektrode. Jadi elektrode dipasang ya, lihat di monitor. Ciri khasnya darah pada perikardial itu tidak beku teman-teman sekalian ya. Caranya gimana? Di sini kalau kita lihat ya, ini pasien ini menghadap kita, letakkan satu jari kita itu di belakang tangan di punggung pasien ya, terus kemudian ujung jari tengah ini seolah-olah berada di tip of scapula, di ujung scapula. Nah, nanti selanjutnya kita arahkan spet kita ini seolah-olah menuju ke ujung jari, garis imajinernya menuju ke tip of scapula ya, di seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi dimasukkan seperti ini ya. Nah, jadi diambil ya. Nah, jadi seringkali teman-teman juga ya, pada saat proses seperti ini tidak langsung jarumnya diambil ya. Gini jarumnya yang diambil ini kita seringkali pakai ada jarum khusus. Kalau nggak ada memang pakai yang IV kateter nomor 14. Nanti yang plastiknya itu ya, mandirinya itu bisa ditancapkan saja, dipasang 3-way karena seringkali bisa terjadi tamponade berulang ya, jadi seperti itu. Ataupun ini teman-teman fraktur di toraks ya, ada banyak, bisa di fraktur costovertebral yang di belakang sini, bisa fraktur di toraksnya ini ya, ini yang flail chest tadi, segmental tadi ya, fraktur
kostokondrial ya, kalau kita lihat di sini ya perbatasannya ini. Fraktur kondrosternal ya, ini. Jadi tulang pedangnya fraktur. Ya, ini flail chest tadi, atau bisa terjadi robekan parenkim paru ya. Oke teman-teman, itu video sesi pertama ya. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di video sesi yang berikutnya.